Apa kabar Kayo Dipek? Saat ini kami sedang berada di lokasi Cleveland, Texas. Menginap di Chain O Lakes Resort. Kami pikir akan sangat menyenangkan untuk keluar dan menjelajah area di malam hari untuk melihat berapa banyak makhluk yang bisa kami temukan. Mario pegang lighting. Halo Mario. Hai. Dan kita punya Mark. Dia pegang kamera seperti biasanya. Halo guys. Dan buat kalian yang menonton dan sudah siap, kita akan pergi dan lihat apa yang bisa kita temukan. Aku punya jaring dan juga kail ular. Dan semuanya mungkin terjadi. Siap? Gas. Oke, ayo. Ular. Wah. Dapat. Oh, kamu dapat? Dapat. Wow. Yeah. Astaga naga. Mantap. Di lokasi. Oh, lihat itu. Ada tokek. Oh, dia naik ke samping. Ada tokek di sana. Kita ke sana. Aku akan membaliknya pelan-pelan dengan tongkat ularku. Lihat ini. Oh, Aku bisa terus. Oh, dia naik ke atas. Dia turun sekarang. ini sempurna. Dapat. Mantap. Yes. Luar biasa. Coba lihat ini. Wah. Lihat, dia mau gigit aku. Kamu mau gigit aku ya? Seekor tokek yang sangat ganas. Nah, ini tokek Mediterania. Dia menggigitku. Coba lihat itu. Lihat giginya. Kamu jangan makan aku, bro. Kamu makan serangga dan kengat aja. Ada. Ini sebenarnya spesies invasif di Texas. Tapi, bagaimanapun juga, penampilan dia ini cukup keren, ya kan? Coba perlihatkan ke kamera. Wow, tangkapan pertama kita di malam ini. Dan kita baru beberapa menit dari video ini dimulai. Aku suka tokek, mereka keren sekali. Mata mereka mirip mata dinosaurus. Semua tokek punya bantalan kecil yang lengket di jari kakinya. Mungkin terlalu kecil untuk dilihat dengan kameramu, Mark. Kelihatan kok. Tapi tokek ini bisa berlari di sisi kaca. Saat aku melepasnya, aku akan menempelkannya di kaca agar kalian bisa melihatnya. Itu dia. Iya, menempel di kaca. Oke, ayo kita lanjut. Oh, ada tokek kecil lagi di sana. Kecil juga. Ada tuh. Mana? Di sana. Sana tuh. Oh iya bener, lihat itu. Mantap, Mark. Itu bagus. Itu lumayan gede. Kayaknya dia lagi tidur, jadi selama aku tetap tenang. Dapat. Yes. Jos. Jangan sampai jatuh, Kayori. Coba lihat ini. Kalau yang segini gigitannya mantap. Wow, ini ukuran yang bagus. Oke, aku balik dulu. Yeah. Mantap jiwa. Coba lihat ini. Nah, kita pernah bikin episode tentang anole coklat. Tapi lain halnya dengan anole hijau. Mereka tidak invasif di Texas. Ini spesies yang sangat alami. Lihat, warnanya berubah di jariku. Coba lihat ini. Coba lihat ini. Waduh. Meraih tepat di samping dan mencengkram jariku. Nah, tokek ini menggigitku. Dan giginya terlalu kecil untuk merobek kulit. Dan kurasa tokek ini tidak akan merobek kulit. Tapi, bentar. Kayak gitu. Oh, yang ini cantik. Lihat lipatan kulit itu. Oh, tunggu dulu. Wah, betapa cantiknya ini. Ini keren sekali. Nah, Mark, aku nggak tahu apa kamu bisa melihat di kameramu. Coba lihat warna biru di sekitar sisi matanya. Itu salah satu ciri favoritku dari anole hijau. Oke, lepaskan dia. Oke, aku akan merangkak kembali ke sana. Oke. Itu dia. Dan dia pergi. Oke. Kau tahu, kurasa saat ini kita harus pergi menjauh dari pondok. Kita mengarah ke kegelapan. Dan lihat kita bisa dapat apa. Kalian siap? Gas. Oke. Kayori, kenapa tempat ini disebut Chain O Lakes? Pertanyaan bagus. Ya, kita tinggal di daerah yang terdiri dari beberapa danau yang dihubungkan oleh potongan-potongan tanah kecil. Ini sempurna karena kalian akan menemukan spesies akuatik dan non-akuatik yang hidup di daerah yang sama. Yang ingin kulakukan sekarang adalah menjauh dari penginapan dan pergi ke tempat gelap untuk melihat apa yang bisa kita temukan. Oke, berangkat. Senter sudah siap. Oh, ada kura-kura. Itu lumayan dalam loh. Kamu mau ke sana? Hoho, mantap. Dapat. Wah, kamu totalitas sekali. Ini baru namanya fokus. Wow, coba lihat ini. Tunggu bentar. Wajahku basah banget. Ini kura-kura berpunggung silet. Iya, dia tajam. Ini bau. Basah banget. Coba lihat muka kecilnya itu.
seperti kura-kura penggigit kecil. Apa dia ada keturunan dari kura-kura penggigit? Tidak ada, meskipun akan sangat mudah untuk salah mengidentifikasi ini sebagai kura-kura penggigit. Kamu lihat, paruhnya bengkok dan sangat tajam. Lalu coba kita lihat bagian bawahnya. Plastronnya sebenarnya sangat kecil. Kura-kura ini tidak bisa sepenuhnya masuk ke dalam cangkangnya. Ada banyak daging yang terbuka, seperti kura-kura penggigit. Tapi sebenarnya kura-kura ini sama sekali tidak berkerabat dengan kura-kura penggigit. Coba lihat ekornya. Ekornya pendek, tidak seperti kura-kura penggigit. Iya betul, kura-kura penggigit punya ekor yang sangat panjang. Coba lihat, masih ada banyak duri kecil di ekornya. Nah, kura-kura ini mendapatkan namanya karena salah satu pertahanan mereka jika tertangkap adalah dengan menggigitnya. Tapi ini adalah kura-kura punggung silet. Kamu bisa lihat garis punggung yang membentang tepat di tengah karapas? Hampir mirip gigi gergaji. Wow! Ini keren kan? Tangkapan yang bagus. Aku tidak mengira kau akan mencebur ke sana. Ya, mulutku penuh air sekarang. Tapi sepadan untuk menangkap kura-kura ini. Oke, ayo kita lepaskan terus kita cari lagi yang lain. Di sisi kolam. Ular. Ada apa? Ular garter. Tidak. Oh astaga, ini ular pita. Wow, coba lihat ini. Ularnya berwarna biru. Ya Tuhan, ya ada beberapa variasi warna ular garter yang bisa jadi biru. Tapi berdasarkan seberapa rampingnya ular ini, coba lihat ini. Aku hampir 100% yakin ini adalah ular pita. Coba lihat perutnya. Birunya seperti biru langit yang indah sekali. Ini mungkin ular yang paling keren yang pernah aku tangkap. Mar, kamu pernah lihat ular yang warna biru belum? Belum, dan jelas bukan di wilayah ini juga. Ini gila, coba kulihat apa aku bisa membuatnya bertengger di tanganku. Karena dia tampak sangat tenang sekali. Wow. Nah, ular ini sering berburu di tepian kolam. Tapi spesies ini sebenarnya sangat terestrial. Akan jarang sekali kita melihat ular ini berada di air. Tapi mereka bisa renang, kamu melihat seperti apa? Boleh. Wah, warna birunya kalau dari sini jelas banget. Coba lihat itu, dia sangat cantik. Mirip seperti pita. Iya, memang begitu. Hampir mirip seperti permen pita dengan warna biru dan garis-garis merahnya. Dia ke arahmu, Mark, tapi jangan khawatir. Tidak berbisa. Tunggu sebentar. Berdasarkan lokasi kita sekarang, dekat dengan Teluk Meksiko, aku akan menebak kalau ini adalah ular pita Gulf Coast. Sangat cantik. Iya, benar-benar cantik. Baiklah, aku akan menurunkannya kembali ke tanggul dan membiarkannya terus berburu, dan kita akan menuju ke sana. Ini dia. Coba lihat betapa jernihnya air itu. Jadi Kayodi, kita cari apa sekarang? Kita mencari apapun yang bergerak di bawah permukaan air. Ada ikan di sana yang mirip ikan gar. Tunggu bentar ya, coba lampunya tetap arahin ke sana. Kamu lihat dia berenang? Iya. Aku akan coba tangkap, tolong disinari ya. Oke. Mantap. Wah, Wow, coba lihat ini. Ini adalah gar. tidak mungkin. Kamu kok bisa dapat itu? Sedikit kesabaran dan aku dapat. Tunggu bentar, ini agak licin. Wah, itu dia. Itu dia. Wah, coba lihat giginya. Iya, itu jelas akan merobek tanganmu. Wah, oke. Iya, ini yang kalian selalu tanyakan. Coba lihat ini. Dan mereka ini sangat sulit ditangkap. Dan aku tadi perlahan-lahan menyelinap ke dalam air. Kurasa tadi dia sedang tidur yang menurutku membantu situasi ini. Dan coba lihat giginya. Wow, giginya setajam jarum. Nah, ini bukan ikan gar buaya, tapi aku yakin ini ikan gar tutul. Dan caraku mengetahuinya adalah dengan melihat bintik-bintik di bagian atas kepalanya. Wow, ikan ini sangat kuat. Wah, aku cuma bisa menahannya beberapa saat saja. Dan rasanya seperti berlapis baja. Aku tidak percaya ini, tubuhnya ini sangat-sangat berlendir. Lihat nih. Dia seperti dinosaurus. Iya, dia memang seperti dinosaurus. Ikan ini sangat-sangat purba. Mereka bisa jauh lebih besar dari seukuran yang ini. Tapi, wow. Jantungku berdebar sekarang. Ini sangat keren. Aku belum pernah lihat yang itu. Kamu mau pegang? Boleh. Nih, kayak armor baja. Apa ya? Iya, Oh, ini sangat bertulang. Iya. Ini tidak lembut sama sekali. betul. Iya, ini bukan ikan yang harus kalian coba untuk makan. Dan mereka ini predator, bisa dilihat dari mulut mereka. Wow, ikan ini memang benar-benar tampak prasejarah.
keren sekali bisa dekat dengan ini. Aku tidak percaya aku bisa menangkapnya. Ini keren sekali. Oke, kita akan kembalikan ikan ini ke dalam air. Aku akan lakukan dengan pelan-pelan dan lihat seberapa cepat ikan ini berenang. Oke, coba sinari agak ke atas sedikit, Mario. Dia membasahi lagi sisik-sisiknya. Itu dia. Coba lihat itu. Wah. Dia pulang. Wah. Itu benar-benar keren. Wah. Tos dulu. Tos berlendir. Mantap, Mario. Mantap. Kerja bagus. Oke, ya. Sangat keren. Kurasa kita sudah menemukan hampir semua yang bisa kita temukan di sekitar danau ini. Ini baru 35 menit. Ya, oke. Sekarang kita pergi lebih jauh ke ujung sana. Masuk ke rawa dan lihat kita bisa menemukan apa. Wow, ada begitu banyak makhluk di rawa cemara ini. Kamu lihat ini? Coba kita keliling dulu. Ini terlihat sangat kuno. Tampak menyeramkan. Iya, menyeramkan. Kurasa kalau aku tidak terlalu sibuk untuk mencari hewan atau lagi sendirian di sini, aku pasti akan sangat ketakutan. Wah, Kita jangan sampai lebih dekat daripada ini. itu sangat berbahaya kan? Iya, kalau kita ganggu itu, kita akan diserbu oleh sesuatu sepanjang 1,5 inci, yaitu tawon penyengat yang sangat menyakitkan. Coba lihat ukuran hewan itu. Ini salah satu dari banyak ranjau darat biologis di sini. Itulah kenapa kita harus jalan pelan-pelan. Dan jangan sampai kita asal mencari semak belukar. Maksudku, kamu bisa menjelajah di sini, naik ke atas, ganggu tawon-tawon ini, dan kamu pasti akan langsung diserbu dalam hitungan detik. Aku bahkan gak tahu gimana caranya ngelepasin semua ini dari badanmu. Ini bukan lebah dan sengatnya gak cuma sekali. Mereka bisa menyengat berulang-ulang kali. Mereka punya kait kecil di sisi kaki mereka. Dan itu akan tersangkut dan menyengatmu lagi, dan lagi. Oke, itu seperti mimpi buruk yang jadi nyata. Ayo kita lanjut ke sana. Oh guys, sini. Ayo di. Coba kamu lihat yang di sini. Beneran deh. Mana? Sebelah sini. Ini bisa nih. Iya seperti monster. Mana sih? Oh iya, astaga. Itu dia. Kerekam? Iya. Aku akan menukik ke depan dan mencoba menangkapnya. Itu kata yang besar sekali. Kamu siap? Iya, aku siap. 1, 2. Oh, kamu dapat? Dapat. Wah. Iya. Astaga. Astaga naga. Coba lihat ukuran katak ini. Oke. Ini adalah katak banteng terbesar yang pernah aku tangkap. Bentar, coba aku pegang. Wow. Wow. Aku tidak percaya ini. Coba lihat ukuran kakinya ini. Astaga, apa kamu pernah lihat katak banteng sebesar ini? Belum pernah. Oh, Itu sebesar anak kucing. astaga. Kurasa aku gak mungkin bisa nangkap kodok ini pakai tangan kosong. Lihat betapa besar kaki belakangnya ini. Hewan ini sungguh sangat besar. Ini jauh lebih besar daripada kodok banteng yang aku tangkap di Ohio. Wow, lihat kamu ini. Nah, ini adalah katak yang kuanggap sebagai predator dan bukan mangsa. Memang buaya bisa makan ini, tapi katak sebesar ini cukup besar untuk memakan kodok lainnya, bahkan ular-ular kecil. Bayangin deh, ular kecil. Coba lihat dirimu ini. Wow, coba lihat perutnya. Coba lihat bintik-bintik di perutnya ini. Kalian bisa melihatnya? Wah, seperti leopard. Ini sangat-sangat cantik. Tapi apa ini kodok banteng? Dia kelihatan beda. Iya benar, ini kodok banteng Amerika. Nah, aku rasa warna tubuhnya ini berdasarkan habitat tempat tinggalnya. Semua rumput dan lumpur ini mungkin yang membuatnya menciptakan kamuflase yang membaurkannya dengan sempurna dengan suasana rawa. Kalau kamu lihat, warnanya sangat-sangat mirip dengan rawa. Aku sangat bersemangat sekarang. Ku kasih tahu guys, waktu aku masih kecil, kalau aku menangkap katak ini, aku jamin aku pasti menang lomba lompat katak di daerah itu. Wah, asik banget ya, menghabiskan malam kurang lebih 1 jam menjelajah alam liar Texas dan kami bertemu begitu banyak hewan menakjubkan, termasuk katak banteng terbesar yang pernah aku lihat. Coba lihat katak ini, luar biasa. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di lokasi selanjutnya. Baiklah, aku akan taruh katak ini di tanah dan kita lihat seberapa jauh dia akan melompat. Aduh. Buset. Dia menyerangku. Buset, dia melompat langsung ke kamera. Iya. Dia pergi ke sana secepat kilat. Wow, itu tadi keren.